kedua remaja putri ini akhirnya digotong menggunakan sepeda motor. Sebenarnya, nah ini persoalannya itu harus dikampanye. Satu, gunakan Apa sumbangsihnya generasi milenial? Terus kemudian pemiliknya Tengah asik berpesta, puluhan anak muda ini kaget saat digerebek oleh petugas gabungan Satgas COVID-19 di Villa. Katanya cinta tanah air. Katanya mau berjuang untuk negeri. Katanya mau berkontribusi untuk negeri. Tapi katanya selalu menjadi kebiasaan. Dan hasilnya masih nihil. Milenial itu rutinitasnya apa sih? Kalau tidak ngitung followers, pasti rebahan. Generasi milenial lahir pada tahun 1982 ke atas. Milenial lahir di tengah berkembangnya teknologi. Hingga wajar apabila generasi ini lebih kuat teknologi dibandingkan generasi sebelumnya. Seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya keadaan milenial Indonesia saat ini terkontaminasi oleh budaya luar. Hobi belanja, hobi liburan, mendengarkan musik dan hangout bersama teman-teman. Pendidikan masih dibilang rendah, terjadi 12.000 orang per tahun meninggal karena narkoba. Terjadi kriminal oleh remaja, seks bebas dianggap hal biasa. Milenial dipenjara dengan canggihnya teknologi. Lalu, apa yang harusnya kita lakukan sebagai anak muda zaman sekarang agar bangsa kita menjadi lebih maju? Jawabannya simpel. Berusahalah menjadi yang terbaik dalam hal itu dimulai dari dirimu sendiri. Kamu anak muda. Anak muda merupakan agen perubahan yang diharapkan dapat membuat perubahan yang baik dalam kehidupannya. Perjalanan panjang ini tak lepas dari warna-warni yang diberikan oleh pemuda kepada bangsa. Seperti kata Pak Soekarno, beri aku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia. Yang berarti bahwa peran pemuda untuk membuat perubahan yang baik ke depannya. Berhenti menyalahkan segalanya. Wendier berkata, tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu. Sebesar apapun kesalahan yang Anda timpakan ke orang lain, dan sebesar apapun Anda menyalahkannya, hal tersebut tidak akan mengubah Anda. Ambil resiko, bermimpi lebih besar dan berharap besar. Claude Tebisel berkata, ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Kerjakan dengan lebih dan sepenuh hati. Napoleon Hill berkata, ia yang mengerjakan lebih dari apa yang dibayar pada suatu saat akan dibayar lebih dari apa yang ia kerjakan. Lakukan apapun yang membuat Anda bahagia. Seperti kata Harold Weltman, jangan tanyakan pada diri Anda apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah pada diri Anda, apa yang membuat Anda hidup, kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Brian Denson pernah berkata, janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Syukuri dan hargai hal-hal yang kamu miliki. Seperti kutipan peribahasa Cina, janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hatimu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Nikmati dan hargai perubahan dalam kehidupan. Richard Machinko pernah berkata, perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang aman. Keraguan adalah musuh terbesar dalam meraih mimpi. Franklin Roosevelt berkata, satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keraguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Selalu lakukan perubahan kecil ke arah yang lebih baik. Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik.
Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh. Hidup ini pilihan, tinggal bagaimana kalian memilihnya. Memilih untuk terus berjuang atau sekedar mengeluh dan menyerah.